Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita jumpa lagi di pagi hari ini bersama Ustadz Husein bin Hamid Alatas, juga Ustadz Abu Bakar Baraja dan Mbah Haja Nur Nuning dalam mencari psikologi keluarga. Di sini juga tentu saja ada Atef Setiabudi, ada Gustaf, ada Hafiz dan Ustadz Hasan Sajali yang ikut mendukung acara ini sehingga kita tambah semangat ya. Ada berapa kasus ya Mbak Nuning? 2 kasus atau 3 kasus yang masuk nanti akan dibahas oleh Ustadz Husein dan Ustadz Abu Bakar Baraja. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar Baraja. Kasus yang pertama adalah tentang seorang wanitanya mengadu karena calonnya nih belum dapat kerja. Lalu bagaimana bapak ibunya juga sudah cerai, masing-masing sudah kawin lagi. Nah, bagaimana dia menghadapi persoalan ini? Yang satu lagi seorang suami yang sudah cerai dengan istrinya, dia sudah punya calon baru, memang sudah dicarikan beberapa rumah tapi tidak cocok, tapi dengar-dengar sekarang sudah kembali lagi ke istri pertama. Apakah ini perlu nikah lagi dan perlu dirilis lagi masalah-masalah lamanya? Demikian Ustadz Husein. Supaya mendapat keberkahan dalam acara ini, mari kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini Allah kasih kemudahan bagi kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Mbak Nuning, silakan dibacakan kasusnya seperti apa. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar dan semua yang bersama-sama psikologi keluarga. Mudah-mudahan 2 kasus ini juga mempersuasi kita ya. Siapa tahu ada yang perlu juga jawabannya. Jadi yang pertama, ini suami sudah cerai, mau kawin lagi, dan untuk calon istri barunya dia carikan rumah yang keren-keren, cukup mewah, tapi calon istrinya nggak cocok melulu. Akhirnya bete mungkin dia kembali lagi ke istri lamanya. Nah pertanyaannya Ustadz, haruskah menikah lagi dengan istri pertamanya? Dan bagaimana dengan perilaku mantan istrinya yang suka kasar? Perlu nggak dibahas pada saat nanti kita kembali bersama? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustadz Husein dan Ustadz Abu Bakar, saya usianya masuk 26 tahun, seorang wanita yang sudah kuliah selesai, tapi belum dapat pekerjaan. Saya ingin menikah, tapi belum ada laki-laki yang datang ngajak serius. Ada juga yang memasuki, tetapi saya nggak suka dengan perilakunya Ustadz. Jadi saya masih menunggu seorang laki-laki yang baik. Mencari seseorang yang baik memang juga susah ya. Gimana caranya dong Ustadz biar saya mendapatkan seorang laki-laki yang baik? Kedua orang tua saya sejak saya masih SMP sudah pisah dan masing-masing sudah punya pasangan, punya suami dan punya istri. Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin imamil muttaqin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghuril mayamin was-sa'irina ala nahjihi al-qawimi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar yang dirahmati Allah, assalamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan penuh dengan liku-liku, terutama kehidupan rumah tangga, terkadang panas, terkadang dingin. Terkadang kita saksikan mereka mengarungi kehidupan dengan perasaan seolah-olah dunia milik mereka. Terkadang mereka merasakan dunia mengkhianati mereka. Padahal kalau kita perhatikan bersama-sama, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan norma-norma syariatnya selaras dengan norma-norma alamiah. Artinya, yang berlaku di tengah-tengah alam ini, baik itu lapang maupun sempit, susah maupun mudah, bahagia atau tidak, tergantung bagaimana selarasnya kita dengan norma-norma syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan. Orang yang taat pada Allah, mengikuti bimbingan petunjuknya, walaupun hidup mereka biasa-biasa, sebetulnya mereka orang yang paling menikmati kebahagiaan. Tapi ada orang hidup di tengah-tengah kehidupan yang megah, mewah, gemerlap. Orang menganggap mereka orang yang paling beruntung, laki-lakinya berpendidikan tinggi, kaya raya, wanita juga berpendidikan tinggi, cantik jelita. Ternyata selalu mereka melalui hidup dengan keluh kesah. Sampai orang mengatakan kalian berdua tidak bersyukur. Lalu masing-masing mereka mengatakan kalian tidak tahu keadaan kami yang sebenarnya. Jadi sebetulnya salah besar orang-orang yang berpaling meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya begitu Allah meninggalkan mereka, mereka kehilangan segala-galanya walaupun memiliki segala-galanya. Nah, kasus pertama, seorang laki-laki yang menetapkan untuk berpisah dari istrinya. Lalu bertemu dengan seorang wanita baru. Dia sudah merasa cocok dengan wanita ini. Dan dia seorang ustadzah. Lalu si laki-laki berencana untuk mempersiapkan rumah barunya. Dia bawa calon istrinya ke sana kemari untuk memilih rumah. Ternyata dia tidak cocok di sana maupun di sini. Apa yang ditawarkan ternyata belum memuaskannya, padahal itu semua merupakan rumah-rumah mewah di daerah-daerah yang elit. Akhirnya rupanya dia merasa jemu terhadap istri yang kedua, ternyata tidak lebih baik dari yang pertama. Dia berpikir untuk kembali pada yang pertama. Akan memulai hidup baru bersama yang pertama. Mudah-mudahan mereka bisa menemukan kebahagiaan mereka dan memperbaiki kesalahan mereka dengan pengalaman perpisahannya, yang mungkin menjadi pelajaran buat istri, pelajaran juga buat dirinya. Terkadang kita ini berpikir bahwa kita dengan wanita baru bisa menemukan kebahagiaan kita. Ternyata begitu dia mencoba, dia temukan ternyata yang baru sebetulnya apa? Tidak lebih baik dari yang pertama. Kalau kita masih bisa memperbaiki hubungan kita dengan istri kita, hendaknya jangan kita coba-coba untuk apa? Coba-coba untuk berpisah, apalagi kalau sudah memiliki anak, karena konsekuensinya dan resikonya cukup besar. Akhirnya bukan keluar dari kemelut, malah kita akhirnya menghadapi kehidupan yang kusut. Di sana sini kita akhirnya apa? Harus membawa persoalan. Nah, bagi suami yang kembali kepada istrinya, kalau dia berpisah dari istrinya, belum menghabisi masa iddahnya. Masa iddah ini masa di mana seorang wanita statusnya masih sebagai istri hingga waktu iddahnya berlalu. Nah, waktu iddah ini bilangan waktu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi wanita yang masih memiliki kebiasaan datang bulan yang masih subur. Itu
sebanyak 3 kali suci dan haid. 3 kali suci dan haid. Jadi kalau seorang wanita katakan diceraikan pada katakan hari ke-9. Hari ke-9 masih dalam keadaan suci. Karena kalau dia bukan dalam keadaan suci, lalu suaminya menjatuhkan cerai pada saat itu tidak sah. Juga bukan dalam keadaan datang bulan. Dia hanya boleh menceraikan istrinya pada saat istrinya dalam keadaan suci dan pada masa sucinya belum pernah digauli. Karena kalau pernah digauli sebelumnya, kemudian dia ceraikan, itu dikhawatirkan nanti muncul kecurigaan seandainya dia hamil. Apakah hamil dari dirinya, apakah hamil dari orang lain. Jadi yang dibenarkan Allah sebagaimana dalam suratul Talaq, ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna liiddatihin. Wahai nabi, ya, sampaikan pada umatmu bila kalian ingin menceraikan istri kalian, maka ceraikan mereka pada saat mereka dapat memulai iddah mereka. Itu pada saat suci sebelum digauli. Bukan dalam keadaan haid, bukan dalam keadaan suci yang pernah digauli pada masa sucinya. Nah, apabila diceraikan istrinya pada masa suci sebelum dia menyentuhnya, maka si istri harus menunggu 1 kali suci, kemudian berakhir dengan apa? Dengan berakhirnya masa haidnya. Kemudian masuk lagi 1 kali suci, kemudian haid. Kemudian masuk lagi suci. Nah, begitu waktu haid yang ketiga berakhir, maka berakhirlah hubungan di antara mereka. Kalau mereka ingin kembali lagi, maka diharuskan menikah kembali. Tapi kalau pada masa iddah, si suami ingin kembali pada istrinya, tidak perlu menikah lagi. Dia bisa mengatakan pada istri, saya ingin kembali kepada kamu. Ya. Si istri tidak dapat menolak tanpa alasan yang diterima. Kalau suaminya KDRT, ya, KDRT suka memukul istrinya, maka penolakan si istri bisa diterima, itu pun diselesaikan di pengadilan. Jadi kalau suami ingin kembali pada istrinya, si istri masih dalam waktu iddah, dia tidak perlu menikah lagi. Nah, kalau dia tidak kembali lagi, maka mereka menghadirkan 2 orang saksi yang adil yang menyaksikan bahwa mereka ingin berpisah. Tujuannya untuk menjaga kehormatan mereka dan hak masing-masing. Ini merupakan hukum dan adab perceraian yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya bapak berpisah dengan istri dan dia masih dalam waktu iddah, bapak tidak perlu menikah lagi. Kalau seandainya apa? Kalau seandainya sudah berakhir waktu iddahnya, tapi surat perkawinan belum diselesaikan, bapak bisa menikah di hadapan seorang ustadz dengan menghadirkan ya saksi dari pihak keluarga. Tidak perlu kita harus ke penghulu lagi karena surat masih apa? Masih berpasangan, belum berpisah. Tapi kalau sudah berpisah, kemudian surat-surat sudah diselesaikan, maka dengan sendirinya kembali lagi ke kantor urusan agama untuk mengembalikan hubungan Anda. Jadi hendaknya betul-betul soal perceraian ini dipertimbangkan matang-matang. Dan mohon kepada Allah untuk menuangkan rasa sakinah dalam hati, kedamaian yang bisa membangun kerjasama dalam keridhaan Allah. Kalau Anda berdua lupa kepada Allah, atau salah satunya lupa kepada Allah, Anda tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sejati. Akhirnya Anda akan melalui kehidupan rumah tangga dalam hati yang tidak nyaman, tidak tentram. Anda terpaksa untuk tetap berpasangan walaupun hati sudah apa? Tidak suka. Akhirnya Anda bisa saja melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar di luar. Jadi sebaiknya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, Anda bertakwa pada Allah dan selalu mohon kepada Allah agar memberikan kedamaian, kebahagiaan di hati Anda berdua, agar Anda betul-betul menjadi pasangan yang betul-betul mampu untuk mengemban amanat Allah, mendidik anak-anak juga dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai pelajaran ya bagi kita semua,
Saya temukan rata-rata orang yang berapi-api untuk berpisah. Berapa lama kemudian mereka menyesal. Ada seorang wanita mengadu kepada seorang pengacara. Keluh kesahnya mengenai perilaku suaminya. Akhirnya si pengacara ini perempuan, kebetulan hatinya panas berapi-api mendengarkan cerita wanita ini. Langsung diajak si wanita untuk mengajukan gugatan perceraian. Kamu gak usah pusing-pusing, saya mengurus nanti. Akhirnya diwakili oleh pengacara ini mengurus perceraian di antara mereka hingga mereka berpisah. Akhirnya si pengacara ini telah merasa dirinya telah melakukan satu perbuatan baik yang mulia, menolong seorang wanita, membebaskannya dari apa? Dari kehidupan yang tidak bahagia. Beberapa bulan kemudian si pengacara bertemu kembali dengan wanita ini. Ternyata wajahnya kusam, kurus, penuh dengan kesedihan. Si pengacara tanya, ada apa lagi? Dia bilang, apa yang kamu rasakan? Dia bilang, Mbak, ternyata saya merasa sekarang saya lebih menderita dibandingkan saat saya masih bersuami. Dia merasa diri seperti layangan putus. Walaupun dia cukup cantik, tapi kenapa semenjak berpisah dia baru merasakan betul-betul apa? Nilai kehidupan rumah tangga bersama suaminya. Si pengacara langsung mengatakan, mulai saat ini saya bersumpah tidak akan lagi melibatkan diri saya dalam urusan perceraian semacam ini. Saya menyesal. Saya menganggap dengan memisahkan mereka, mereka akan berbahagia, tapi ternyata tidak seperti yang diduga. Jadi kehidupan suami istri ini seperti apa? Seperti sesuatu yang telah menyatu dengan daging. Kalau ditarik apa? Akhirnya bukan seperti rambut dalam adonan. Ditarik dia tidak akan melekat. Tapi kalau sudah menyatu sekian lama hidup bersama, mereka terkadang tidak merasakan nilai dari hubungan mereka. Begitu berpisah baik si wanita maupun si laki-laki merasakan penyesalan. Oleh karena itu sebaiknya diberikan nasihat. Kalau kesalahan dari pihak laki-laki agar dia memperbaiki dirinya, diingatkan juga akan tanggung jawab di hadapan Allah. Juga peran istri dan kebaikannya. Kalau kesalahan dari pihak istri, coba diberikan nasihat agar dia menyadari dan diingatkan akan nikmat Allah kalian berpasangan saat ini. Kalau kalian berpisah, kalian bisa menyesali akibat-akibat yang timbul setelah perceraian. Dan hampir kebanyakan orang yang bercerai, mereka menyesal. Kecuali kalau sebab perceraiannya memang satu hal yang yang mendasar, seperti perselingkuhan atau perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Adapun kasus yang kedua, seorang wanita sudah berusia 26 tahun, sudah lulus kuliah, belum ada pekerjaan. Sampai saat ini statusnya masih single, belum bersuami, dan dia sedang menunggu pangeran atau Arjuna yang datang untuk menjemput dirinya. Pernah satu kali seorang laki-laki melamarnya, tapi dia tidak merasa cocok karena perilakunya yang tidak baik. Seorang wanita memang selalu dalam keadaan menunggu. Kecuali kalau ada pihak keluarga yang memperkenalkan ke sana kemari. Dan biasanya pihak wanita itu gengsi kalau harus memperkenalkan wanitanya kepada pihak laki-laki. Padahal sebetulnya seorang ayah dan ibu dari seorang wanita tidak perlu sama sekali merasa gengsi untuk menjemput pria baik. Kalau dia kenal ada laki baik-baik yang bertanggung jawab, kalau dia perkenalkan anaknya pada pria tersebut, bukan merupakan satu yang merendahkan dirinya. Kecuali kalau dia melihat, katakan harta sebagai tolok ukur, atau jabatan dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau untuk mendapatkan pria yang baik, yang soleh bagi istri, itu merupakan tanggung jawab seorang ayah. Jadi bisa saja dia berkenalan dengan, dia memperkenalkan anak dari teman-temannya atau orang yang katakan dia direkomendasikan oleh teman yang baik untuk
mengenal putrinya. Tapi ternyata ayah dari wanita ini sudah menikah dengan wanita yang lain. Si ibu juga sudah menikah dengan pria yang lain. Masing-masing disibukkan dengan pasangannya yang bukan orang tuanya. Akhirnya menambahkan betul-betul kesedihan bagi wanita ini. Nah, di saat anti tidak menemukan orang yang bisa membantu, coba mohon pada Allah. Bangun malam, kemudian sujud, setelah bertasbih mohon pada Allah agar Allah kirimkan baginya pasangan yang saleh, yang baik, yang akan membahagiakan dirinya, dan dia dapat hidup bersama dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita memandang sepele doa. Doa ini betul-betul merupakan keajaiban yang luar biasa. Dan inti daripada ibadah kita kepada Allah adalah doa. Dan Allah paling senang melihat hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya. Bahkan Allah memberikan kabar gembira, ud'uni astajib lakum. Mohon padaku, niscaya aku akan kabulkan permintaan kalian. Ini janji dari Allah. Dan Allah juga ingatkan betapa dekatnya Allah dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya padamu di mana aku, sesungguhnya aku amat dekat. Bahkan lebih dekat kepada kita daripada kedua orang tua kita. Dari orang yang paling dekat dengan kita, Allah lebih dekat lagi. Tanpa kita bersuara, hati kita berbisik atau bersuara dengan lirih mengajukan permohonan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan semua harapan dan permintaan kita. Nah, kalau seandainya anti betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, merapat ke sisinya, memohon dengan sungguh-sungguh, perbanyak mengerjakan sholat, perbanyak juga beristighfar, mohon pada Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan bukan hanya pria yang baik bagi Anda, tapi pria yang betul-betul akan membawa kebahagiaan bagi Anda. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah berputus asa, dan jangan kita merasa seolah-olah kita ini sendiri. Selagi kita bersama Allah, berarti kita bersama alam dan seluruh isinya. Karena alam dan seluruh isinya di tangan Allah. Begitu pula laki-laki yang Anda idam-idamkan di tangan Allah. Hatinya juga di tangannya. Allah kuasa untuk menggerakkan hatinya datang kepada Anda, mengajukan pinangan. Oleh karena itu persiapkan diri Anda untuk menyambut pinangan tersebut dengan syarat Anda mohon kepada Allah. Dan jalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah kirimkan buat Anda pria yang akan membawa kebahagiaan bukan hanya dalam kehidupan dunia, tapi juga dalam kehidupan akhirat nanti. Wallahu a'lam. Ya, ikhwan akhwat, jadi mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Hussein, coba deh ya, yang masih merasa perlu ganti orang, ganti pasangan, untuk merenungkan kembali. Kira-kira apa yang akan disampaikan Ustadz Abu Bakar ya terkait dengan kasus ini? Yuk kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala nikmat yang diberikan kepada kita, segala curahan hati yang begitu menyenangkan, dan kita mendapatkannya dengan kebahagiaan, dan kita mendapatkan dengan senang hati karena curahan nikmat dan syukur yang diberikan Allah senantiasa selalu membuat bergembiranya hati kita. Hati kita ini tidak akan bisa senang dan bahagia ketika kalau nikmat dan syukurnya Allah tidak berdekatan dengan kita. Kalau kita berdekatan dengan Allah, selalu kita akan merasakan apa yang tadi dikatakan, bahwa alam ini juga pegangannya Allah, dan kita dekat dengan alam ini. Subhanallah. Begitu nikmatnya.
hati kita ini nikmatnya bukan main. Namun hati ini bergerak, hati ini mencar, hati ini berkeliaran kemana-mana. Kemana dia datangnya? Kita tidak tahu. Mau kemana dia? Tidak tahu. Melihat ada seorang istri yang pertama, dia kurang menyenangkan, dia akan cari lagi untuk menjadi senang. Bukan bagaimana istri yang pertama itu dibimbing, diarahkan agar supaya dia benar-benar. Kalau dia tidak bisa benar-benar tidak bisa dibimbing, itu apa katanya? Namun pikirannya ada yang lain, ada yang menantinya. Disinilah tempatnya. Begitu goyangnya hatinya dia melihat seorang wanita, dia senang, dia ambil, dia nikahkan. Apa yang terjadi? Bingung, mencari tempat, mencari bayangan. Apa yang terjadi ketika menjadi seorang istri tidak pernah ikut sama suami? Menjadi seorang istri tidak ikut sama suami. Apa yang terjadi? Kalau yang pertama ikut tapi menentang, ikut tapi ngomel, dan berbagai macam misalnya. Ada beberapa perbedaan inilah yang membuat hatinya tidak tenang. Jadi bagaimana? Kembalikan pada dirinya. Ajak dirinya kepada Allah. Ajak dirinya kepada Allah. Dengan aturan-aturan Allah, insya Allah yang pertama bisa melakukan dan berjalan bersama, insya Allah akan lebih baik. Apa yang terjadi? Kok bisa? Dia bisa diarahkan. Benar, ketika seseorang yang benar-benar bisa diarahkan kepada Allah, dia akan ikut. Bukan yang kedua, dikasih rumah yang mewah, dia nggak mau. Dikasih rumah yang kayak gini, dia tidak mau. Artinya, dia tidak mau dengan diri kita. Dengan rumahnya saja sudah tidak mau, apalagi sama dirinya. Dengan rumah yang mewah saja dia tidak inginkan, bagaimana dengan diri kita? Itu yang namanya yang kedua. Jadi bagaimana dong? Yang pertama kah, yang kedua kah? Pilihan. Dia mau balik lagi sama yang kedua, yang pertama. Dia bingung. Bagaimana nih saya mau balik lagi sama yang pertama? Yang kedua dia apakan? Apakah dipisahkan? Apa yang tidak? Itulah yang menjadikan proses di mana dirinya bisa. Kalau memang bisa mengambil dua-duanya, itu yang lebih bagus. Kalau cuma bisa satu saja, ya pilih saja satu. Bingung memilihnya ke yang mana, yang pertama apa yang kedua. Itulah yang membingungkan. Ya, jadi membingungkan. Kalau yang kedua sudah dipisahkan, tinggal yang pertama. Bagaimana yang pertama ini? Bagaimana mengarahkan kepada Allah. Mengarahkan kepada Allah, nikmatnya bukan main. Arahkan, berjanji akan setia dan taat kepada Allah dan orang tua. Ketika dia sudah senang dan dia taat kepada Allah, kalau dia taat kepada Allah, kepada suami juga taat. Jadi taatnya kepada suami karena Allah, bukan karena dirinya.
Itu yang lebih baik. Itu yang bisa membuat hati kita menjadi kuat, menjadi senang, menjadi bahagia karena seorang istri yang taat kepada Allah. Karena seorang istri yang taat sama Allah, pasti dia akan taat kepada suaminya. Tidak akan pernah bisa ke sana kemari. Kalau yang pertama mau diajak kepada Allah, insya Allah itu lebih baik. Kalau yang kedua mau diajak kepada Allah, insya Allah akan lebih baik. Bagaimana? Ya, dikasih rumah apapun dia terima. Bukan, waduh dikasih rumah kayak gini, aduh nggak enak. Oh dikasih rumah ini kurang bagus, ini kurang bagus. Semuanya kurang bagus. Apa yang dia inginkan? Rumah yang bagaimana? Apakah dia sendiri dengan bisa menentukan dirinya? Itu kita nggak tahu. Yang pertama, yang kedua. Kalau dia mau balik lagi yang pertama, insya Allah. Tadi sudah diterangkan masa iddah dan masa yang belum iddah. Ya, kalau sudah masa iddah, ya, kalau sudah selesai menikah lagi. Kalau belum selesai, langsung merujuk. Itu yang pertama. Bagaimana melihat dan mengajak dia kepada Allah. Dan dia mau mengikuti apa yang diaturkan karena Allah. Insya Allah dia akan bisa lebih baik. Oke. Itu yang pertama. Terus yang masih mencari pasangan? Yang masih mencari pasangan. Nah ini yang lebih baik. Yang kedua, seorang wanita sudah usia 26 tahun, dia merasakan sendiri. Dia merasakan sendiri, padahal di rumahnya ada ibunya, bapaknya juga ada karena dia sudah pisah. Ya, mama sama papanya sudah pisah. Papanya sudah menikah, ibunya sudah menikah. Jadi dia dengan hidup dengan siapa? Sebelum dia mencari seorang laki-laki yang baik, dia perhatikan dulu dirinya. Perhatikan dirinya. Apakah dirinya juga baik? Berkeinginan menjadi orang yang baik, tapi permasalahan ibu dan bapaknya yang semula waktu SMP terjadi keributan, kayak nggak tahu apakah menjadikan keributan. Apakah pisahnya dia melihat apa yang terjadi? Apa yang membuat ibunya marah sama bapaknya? Apa yang membuat bapaknya marah pada ibunya? Itu yang terjadi, yang masuk. Kita mendengarkan, kita di dalam kamar, kita berada di satu pojok atau di mana kita mendengar. Karena siapa itu? Apakah karena diri saya? Apakah karena orang lain? Atau karena siapa? Itu masih terka-terkahan pada waktu SMP. Jadi pada waktu dia masih SMP sebelum berpisah, dia melihat ketidakcocokan antara dirinya dengan orang Jadi ketidakcocokan orang tua dengan orang tua. Jadi mama sama ibunya tidak pernah cocok. Apa yang terpikirkan oleh si wanita itu? Dia membayangkan, kalau nanti aku menikah, apakah nanti suamiku seperti bapak? Aku menjadi seorang ibu yang seperti ibuku? Tidak. Itu tidak pernah terjadi. Karena yang melakukan itu ibu dan bapaknya, bukan dirinya.
Tapi itu yang terbayang dan itu yang terlihat, yang tergambarkan. Bagaimana dong kalau misalnya saya menikah dan ibu saya seperti menekankan kepada saya, kamu harus begini, kamu harus begini. Apakah itu tidak terpengaruh? Perhatikan. Ketika kita ingin menikah, kita umur 26 tahun. Kita sudah menjadi diri kita. Sudah menjadi diri kita sendiri. Bukan ibu dan bapak. Boleh ibu dan bapak memberikan pengarahan. Boleh. Kalau baik kita ambil, kalau tidak baik kita lepaskan. Yang penting itu dia akan menjadikan kebaikan buat kita. Nah, menjadikan seorang, bagaimana mendapatkan seorang laki-laki yang baik. Kita baikkan dulu bahwa itu ibu saya, itu bapak saya. Katakan perbuatan yang negatif, lepaskan. Jangan masukkan dalam pikiran. Kalau ada di dalam pikiran yang selalu terpikirkan, katakan itu tidak pernah terjadi. Bahwa mereka semuanya yang melakukan itu adalah mereka, bukan saya. Jadi kita harus tegaskan sama diri kita bahwa yang melakukan itu mereka, bukan saya. Menjadikan seorang wanita yang baik. Karena kita membersihkan. Kita membersihkan apa-apa yang terekam, apa-apa yang masuk dalam pikiran kita. Kalau dia sudah masuk ke dalam pikiran kita, kita lepaskan. Kita lepaskan, kita tinggalkan bahwa dia itu tidak benar. Karena dia itu tidak benar. Jadi kita lepaskan. Kita lepaskan dan kita baru merasa diri kita. Nah, kalau kita sudah menjadi diri kita, yakinkan bahwa akan ada laki-laki yang baik. Karena Allah meyakinkan kepada diri kita, memberikan informasi bahwa wanita-wanita yang baik akan mendapatkan seorang laki-laki yang baik. Itu pasti. Jadi ada laki-laki yang baik akan kita dapatkan seorang laki-laki yang baik akan mendapatkan seorang wanita yang baik. Karena orang-orang yang baik ini mencari kebaikan. Insya Allah pasti akan datang. Setelah yang tadi Ustaz Husin katakan, kita mendekatkan diri pada Allah, bersujud, ya, berdoa. Itu kemudian bersihkan diri kita. Jadi apa yang kita akan dapat yang bersih. Insya Allah yang bersih itulah yang terbaik. Insya Allah. Oke. Masih ada sedikit waktu, kayaknya perlu tambahan dari Ustadz Husin deh. Silakan Ustadz. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab itu. Apakah perlu si istri ini atau mantan istrinya diberikan nasihat? Sikap-sikap yang kurang baik. Ini memang harus diselesaikan melalui nasihat yang baik, ya. Dan setiap orang berumah tangga, baik itu pria maupun wanita, mereka harus tahu apa kewajiban masing-masing. Jangan hanya haknya yang mereka tahu, tapi kewajibannya. Sering laki-laki selalu mengingatkan istrinya untuk taat, hormat kepadanya. Kalau tidak, kamu tidak akan mencium bau surga. Lalu pernahkah dia bertanya pada dirinya, sudahkah dia menjalankan kewajiban pada istrinya? Karena kalau seorang menuntut haknya pada orang lain, tapi hak orang lain tidak dipenuhi, ini betul-betul merupakan tindakan yang tidak benar. Ini yang dinamakan al-mutaffifin, bukan hanya dalam perdagangan,
Di saat berkaitan dengan haknya yang minta dipenuhi, tapi hak orang lain dikurangi, tapi menyangkut juga dalam pergaulan kita. Hargai orang lain sebagaimana kamu ingin dihargai. Hormati orang lain sebagaimana kamu ingin dihormati. Berikan hak orang lain sebagaimana kamu ingin hak kamu diberikan. Oleh karena itu, setiap pria wanita yang berpasangan, mereka harus tahu kewajiban mereka pada pasangannya sebelum dia menuntut haknya. Kemudian juga masing-masing harus tahu mana yang tidak boleh mereka lakukan. Apa yang tidak boleh dilakukan seorang suami pada istrinya. Begitu juga apa yang tidak boleh dilakukan seorang istri ya, yang telah bersuami. Ini harus betul-betul difahami. Jangan masing-masing hanya terbawa oleh egonya, melihat pihak lain bersalah, tapi tidak pernah bercermin melihat kesalahan dirinya. Nah, kalau seandainya seorang suami merasa terganggu dengan sikap istrinya, perbuatannya yang tidak benar, ya, kalau dia bisa memberikan nasihat langsung, itu lebih baik. Agar tidak melibatkan orang luar dalam hal ini. Kalau perlu ajak istri untuk bersama-sama melakukan evaluasi dan perbaikan. Coba masing-masing kita melihat. Kalau saya punya kesalahan, mungkin saya nggak bisa melihat, ya, nggak bisa merasakan. Mungkin kamu merasakan bahwa ada perbuatan saya yang tidak benar. Atau kamu melihat bahwa ada perbuatan saya yang salah. Mari kita bersama-sama melakukan perbaikan. Begitu juga kamu juga harus memiliki niat yang sama. Jadi saya lihat, katakan kamu dalam hal ini ya, katakan tidak benar selama ini sikap kamu yang mungkin terbawa cemburu, atau kamu menganggap ini merupakan hal yang biasa, tapi membuat saya menyakitkan hati. Nah, jadi sama-sama membuka diri, bukan hanya melihat kesalahan pasangannya, tapi dia juga siap untuk dikoreksi. Ini demi kebahagiaan mereka. Rumah tangga ini merupakan rumah mereka, rumah mereka bukan rumah orang lain. Jadi alangkah indahnya kalau masing-masing berusaha untuk menambal ya, yang perlu ditambal, memperbaiki yang perlu diperbaiki, menghias apa yang perlu dihias, karena mereka yang akan menikmati, mereka juga yang akan susah. Jadi setiap pria yang sudah bersuami, yang sudah beristri, juga mereka memiliki anak, harus tahu kewajiban mereka pada istri, pada anak, begitu juga seorang istri pada suami dan pada anak-anaknya. Kalau mereka tidak melakukan hal ini, maka harapan untuk bisa menikmati rumah tangga yang penuh dengan suasana sakinah, mawaddah dan rahmah, itu semuanya hilang. Dan ketahuilah bahwa ini tidak bisa digantikan dengan uang. Tidak bisa digantikan dengan mobil mewah untuk menghibur ya, katakan istri kita ya, yang katakan merasa sakit hati dengan perbuatan kita. Akhirnya mobil mewah digunakan untuk keluyuran ke sana kemari. Nanti bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Begitu juga diberikan uang, diberikan kredit kas yang katakan unlimited, bisa digunakan juga untuk hal-hal yang tidak benar. Dan tidak akan pernah tumbuh di hati istri cinta pada suami hanya dengan uang yang diguyurkan. Dengan mobil, dengan fasilitas hidup. Akhirnya apa? Dia merasa ini semua diberikan suami karena perasaan bersalah. Akhirnya bisa saja disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Begitu juga suami. Istri tidak mungkin sama sekali bisa membuat suaminya hormat, mencintainya, kecuali dari perilaku yang baik dan mulia. Bagaimanapun dia kaya raya, cantiknya, kalau tidak berperilaku baik dan mulia, suami tidak akan menghormatinya. Orang tidak akan mungkin bisa hormat dengan kekayaan maupun kedudukan. Itu semuanya hanya merupakan apa? Penghormatan yang semu. Tapi dengan perilaku yang baik dan mulia, lama-kelamaan akan tumbuh rasa hormat, rasa cinta yang mendalam di hati seseorang. Oleh karena itu ada seorang laki-laki, Mbak Nuning, dia kawin dengan seorang wanita yang cantik jelita, yang selalu menjadi tutur pembicaraan. Dia bangunkan rumah mewah pada saat itu. Sampai Presiden Bung Karno saja
iri dengan apa yang disaksikan. Artinya pada saat itu kemewahan yang diberikan untuk istrinya luar biasa. Rumah ya, pada saat tahun 60-an itu menggunakan remote control semuanya. Baik tamannya, pintu rumah depannya, belakangnya, kemudian juga atapnya terbuka menggunakan remote control. Jadi peralatan canggih yang digunakan di Eropa, di Amerika, digunakan oleh orang tersebut. Setiap tahunnya diberikan hadiah berlian pada hari ulang tahunnya. Berlangsung suasana ini hadirin sekalian, tapi ternyata si istri itu apa? Kan dia merasa cantik jelita, merasa menjadi tutur di sana sini. Di saat dia memandang suaminya dengan pria-pria di luar yang mengaguminya, ternyata suaminya kurang begitu apa? Menarik dan menawan. Jadi dia merasa apa yang diberikan suami itu merupakan hal yang pantas. Bahkan di mata dia mungkin kurang. Allah kasih satu hari, kebetulan usahanya sedang menurun. Pada tahun itu dia tidak berikan hadiah ulang tahun berlian sebagaimana biasanya. Marah si istri. Dianggap suami belum melaksanakan kewajibannya. Dianggap ini merupakan apa? Kewajiban. Suaminya merasa dia memberikan segala-galanya untuk istrinya, tapi dia tidak menghargai. Satu kali dia tidak mampu untuk memberikan. Dan dia sempat menggantikan dalam waktu yang lain, tapi si istri tidak menghargainya. Pada saat itu banyak wanita iri dengan apa? Dengan wanita ini. Subhanallah. Setiap hari laki-laki ini Mbak Nuni yang merawat, yang mengurus, yang menyediakan makanan, kemenakan istrinya. Yang kecantikan ini biasa-biasa aja. Si perempuan yang merawat dia ini biasa-biasa kecantikannya, penuh dengan rasa hormat, merawat, menyediakan makanan. Bahkan pada saat makan dia duduk mendampingi. Akhirnya lama-kelamaan laki-laki ini subhanallah hatinya mulai merasa jemu terhadap istri dan merasa jijik. Subhanallah dia menikah dengan kemenakan istrinya. Si istri marah dengan luar biasa. Apa kelebihan anak ini dibandingkan saya? Coba kamu sebutkan. Lebih cantik, lebih menarik. Si laki-laki mengatakan dia lebih baik dari kamu. Dia menghargai saya lebih baik daripada kamu. Sedangkan kamu yang selama ini menerima kebaikan, kamu tidak menghargai saya sedikit pun. Akhirnya si laki-laki dengan ringan meninggalkan istrinya, menikah dengan kemenakan istrinya yang biasa-biasa saja. Jadi jangan pernah wanita merasa bangga dengan kecantikannya. Setiap hari bangun pagi dia bukan menyebut nama Allah, tapi bercermin di hadapan cermin mulai mengagumi wajahnya, membersihkan dirinya. Terus sampai suaminya berbicara pun dia lagi asyik membersihkan wajahnya. Semua diurus oleh pembantu. Dia beranggapan dengan kecantikannya dia bisa menjerat, menguasai hati laki-laki. Akhirnya waliyadzubillah wajahnya melayu. Laki-laki yang dulu mendambakan dirinya mengatakan apa? Sekarang sih kita nggak mau yang begini. Jadi kesimpulannya, yang bisa membuat orang hormat adalah akhlak dan perilaku yang baik. Adapun hadiah pemberian kalau tidak diiringi dengan sikap perilaku yang baik, tidak akan menimbulkan cinta, tidak akan menimbulkan rasa hormat. Oleh karena itu seorang laki-laki hubungan bersama istrinya bisa langgeng kalau dihormati istrinya. Tapi apabila istrinya melakukan perbuatan-perbuatan yang mencederai kehormatannya, rasa cinta tersebut bisa dengan mudah meninggalkan dirinya. Begitu juga seorang wanita bisa menghargai suaminya, bisa menghormatinya apabila dia betul-betul menjadi seorang laki-laki yang baik, yang tanggung jawab dan punya kepribadian. Walaupun tidak memiliki banyak harta, wanita akan menghormati apa? Laki-laki semacam ini. Bahkan bukan hanya istrinya, orang lain pun akan hormat padanya. Jadi mari bersama-sama kita mengenali ya, apa yang wajib untuk kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang menjadi hak-hak bagi pasangan kita, hak-hak bagi anak kita, hak-hak juga bagi orang lain. Kita berusaha untuk memenuhinya sebelum kita menuntut hak kita pada orang lain.
Kalau seandainya orang lain tidak mampu memenuhi kewajiban mereka pada kita yang menjadi hak kita, kita bersikap lapang dada memaafkan, berbuat ihsan. Keadilan, kebaikan, satu dihitung dengan satu, keburukan juga dicatat ya. Sedangkan ihsan kita memaafkan kekurangan orang lain dan kita berupaya untuk berbuat lebih baik kepada orang lain dari apa yang menjadi haknya. Lebih baik daripada apa? Yang menjadi haknya. Kalau seandainya kita hidup dengan mengikuti tuntunan Allah, mengharapkan ridhonya, kita bisa menerima semua ini. Jangan selalu merasa tidak puas, selalu menuntut. Sampai kapanpun orang semacam ini tidak akan pernah bahagia hidupnya. Oleh karena itu Allah ingatkan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Allah perintahkan kita untuk berlaku adil. Kemudian di samping adil, wal ihsan, kita berbuat ihsan. Karena terkadang apa? Terkadang keadilan tidak cukup. Karena apa? Karena pihak lain tak mampu untuk memenuhi kewajibannya karena kelemahan dan kekurangannya. Contoh jangan jauh-jauh. Seorang pasangan suami istri hidup cukup lama. Waktu dia sehat, dia mampu untuk menjalankan kewajiban, dia bahkan lebih memperlakukan istrinya, anaknya dengan baik. Satu hari dia mengalami kecelakaan. Si laki-laki tidak mampu lagi untuk berusaha memberikan nafkah buat istrinya, menjalankan tugas dia sebagai seorang suami sebagaimana mestinya. Nah, si wanita kalau melihat masa lalu suaminya begitu baik, penuh tanggung jawab, kepedulian, dengan sendirinya dia akan memaklumi kekurangan suaminya pada saat ini. Tapi ada sebagian orang merasa apa? Kamu sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajiban kamu sebagai suami, saya menuntut untuk berpisah. Itu hak dia untuk menuntut, ya, hak dia. Tapi kalau dia berlapang dada, ya, mengingat kebaikan suami yang begitu besar, memberikan maaf dan siap untuk mengarungi kehidupan dengan penuh apa? Dengan penuh kecintaan, itu yang dinamakan ihsan. Kamu memaklumi kekurangan orang lain, kamu memberikan orang lain lebih daripada haknya. Karena keadilan terkadang tajam. Keadilan terkadang kemudian dilembutkan dengan perbuatan ihsan. Seperti orang berhutang kepada kita. Sudah jatuh tempo untuk membayar kewajiban dia, ternyata dia tidak mampu. Kita tangguhkan. Berulang kali diberikan waktu, tidak mampu membayar. Kita punya hak menuntut. Tapi kalau kita maafkan, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, orang yang suka berbuat ihsan seperti ini akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari sisi Allah. Dosa-dosanya yang besar, yang tadinya tak terampuni, dengan perbuatan ihsan Allah ampuni kesalahan dan dosanya. Belum lagi Allah gantikan dengan yang lebih baik daripada apa yang dipersembahkan dan diberikan. Hidup sebetulnya tidak menuntut dari kita banyak hal. Cukup kamu bersama Allah, istiqamah di jalannya, hati kamu akan menjadi lapang. Hidup kamu akan damai. Dan kamu akan dicintai Allah, juga dicintai oleh orang-orang di sekeliling kamu. Mudah-mudahan kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing dan tuntun untuk selalu berjalan dalam keridhaannya. Allah ampuni, maafkan kesalahan kita, dan Allah perbaiki serta membantu kita untuk bersikap lebih baik pada masa berikutnya. Tidak mengulangi kesalahan demi kesalahan. Allah ampuni kedua orang tua kita yang berjasa dalam mendidik kita. Dan mudah-mudahan anak kita kelak menjadi anak-anak yang berbakti kepada kita dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ikhwan akhwat saling memahami, kemudian juga saling menghormati, menjaga sikap itu nggak boleh sedikit pun kita tinggalkan ya. Mas Krisna, waktunya habis. Alhamdulillah telah kita dengar tadi nasihat-nasihat dari guru-guru kita, Ustaz Husain Alas dan Ustaz Abu Bakar Baraja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat memberi jalan keluar bagi kita. Saya Muhammad Krisna, Atep Setiabudi, dan juga Pak Algi, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.